Salah satu analisa yang kita perlukan itu adalah analisa fundamental, yang dimana analisa fundamental ini bisa kita lihat ya Pak, ketika keadaan satu negara, keadaan ekonominya membaik, maka di situ sudah memastikan bahwa mata uangnya juga akan menguat. Begitupun sebaliknya. Dan ada satu lagi analisa teknikal. Nah, kalau analisa teknikal ini adalah kita lebih melihat pergerakan harga yang sudah pernah terjadi. Kategorinya di mana harga terendah dan harga tertinggi. Jadi kalau di dalam technical analysis ini ada yang dibilang support dan resisten. Fundamental dan technical ini tujuannya adalah untuk memperkuat kita mendapatkan peluang dalam transaksi begitu. Apakah kita arahnya mau buy atau sell gitu. Mungkin untuk lengkapnya di sini saya minta penjelasan ya, yang lebih pengalaman di tradingnya gitu kepada John Paul 77 dan tim. Saya pasti kalau dari sisi fundamental kita lebih memperhatikan saya korelasi. Di simpelnya, contoh yang paling konkret, mungkin ada yang bertanya kenapa kita kemarin pasang pending order di gold. Di saat harga masih di 90-an kita udah pending order 75. Nah ini kan yang harganya cukup jauh. Dan kenapa malah 75? Satu sebenarnya yang kita perhatikan Dow Jones. Dow Jones-nya naik terus, Nasdaq-nya naik terus. Dan inilah kenapa kita kalau korelasinya mereka ini bertolak belakang. Dow Jones naik, gold-nya turun. Nah sementara kemarin emasnya kan menyempit tuh, istilah kerennya konsolidasi. Konsolidasi kalau udah terjadi konsolidasi sebenarnya paling ngeri. Karena sekalinya gerak nggak kira-kira jauhnya. Oke. Dan kenapa kita pasang di 75 limitnya? Ini ya range-nya emas dari 90-an kan range-nya emas kan sekitar $20, $30 sehari. Ya kita memperhitungkan range yang paling jauh dan tetap combine sama support resistance. Oke. Nah, jadi kalau dari sisi fundamental sebenarnya pengaruh fundamental banyak lah. Ya. Istilahnya sama. Waktu fundamental kan semua dihubung-hubungkan ini, nggak tahu dihubung-hubungkan apa emang dibuat demikian sama teori perdagangan. Ya. Tahun 2011 kan harga emas tinggi sekali kan. Ya. Itu nggak kira-kira tingginya. Ciptaan rumor antara rumor atau suges sebenarnya untuk bikin emas dibilang saat itu mau tembus 2000. Ya. Dan dari sisi fundamentalnya atau dari sisi perdagangannya kita bilang kalau harga terlalu tinggi buying power nggak ada. Saat buying power nggak ada ya nggak ada perdagangan. Maka diturunkan lagi harganya. Untuk menciptakan buying power, ya fundamental itu yang beraksi semuanya. Oke. Jatuhin harganya nggak kira-kira, buying power tinggi lagi. Ya. Kalau lebih dalamnya, silakan Pak Analis yang bicara. Monggo. Ya, pada dasarnya fundamental itu menurut kita itu adalah suatu kalau istilah saya sendiri itu suatu alat untuk menggoyang harga aja gitu Pak. Jadi kita nggak terlalu memperhatikan itu fundamental gitu. Artinya kita sendiri untuk fundamental cenderung lebih melihat ke data aja, rilis data. Jadi isu-isu yang lain kita terlalu pusing Pak ngikutin karena banyak gitu kan. Jadi dasarnya adalah kita harus tahu support dan resistance itu sendiri. Makanya kita saat rilis data gitu kan kita lihatnya di Forex Factory gitu kan. Kita menunggu ada juga yang trader seperti Mas Rory itu langsung action kan seperti itu ya kan. Jadi memang kita ada beberapa tipe gitu Pak gitu. Jadi pada dasarnya ya itu untuk menentukan tetap harga itu akan naik atau turun ke resistance atau ke support. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita ngikutin fundamental secara luas ya itu kita malah pusing jadinya. Jadi tetap untuk kalau saya sendiri memang
menjelaskan ke orang-orang secara gampangnya ya tunggu rilis saja. Kita apakah itu biarpun data itu baik atau jelek, ya kan kita tetap tunggu di support dan resisten. Jadi untuk alat gabungan aja. Itu. Jadi kita gabung gitu. Misalkan data bagus, misalkan data US bagus, otomatis GBP/USD dia pasti turun. Logikanya seperti itu. Kalau menurut data berita, ya kan. Kalau dia naik, ya udah kita tunggu di resisten, kita sell di situ. Gitu. Kalau dia langsung ceplok turun, ya udah kita tunggu di support, kita OP di situ. Jadi kalau kita bilang pentingnya fundamental, penting karena kita dari 21 trader sebenarnya nggak semua trader. Ya. Ada beberapa orang yang tugasnya adalah full monitoring news, monitoring terjadinya pattern ataupun monitoring adanya opportunity di produk-produk yang lain. Nah, pentingnya fundamental ini adalah dia merubah trading range. Iya. Range yang biasanya misalkan kita bilang oke, gold biasanya range 20 poin, 200 poin, 300 poin. Saat ada satu news yang penting, jangan menggunakan range yang sama. Hitunglah range yang lebih panjang. Itu pentingnya fundamental yang kita harus perhatikan juga fundamentalnya. Sebenarnya itu buat patokan aja. Kadang ada orang yang bingung, ini kenapa kok geraknya kenceng banget kan seperti itu kan. Nah itu pasti kaget gitu loh. Padahal ada rilis data seperti itu, misalkan non-farm payroll atau suku bunga gitu yang bikin kenceng harganya gitu. Yang mempengaruhi. Gitu. Makanya kalau istilah bahasa saya itu yang menggoyang lah seperti itu. Gitu ya. Kira-kira nih dari pengalaman Mas Hendro, adanya informasi berita yang update tentang suku bunga ataupun tingkat pengangguran itu kan dari fundamental yang mempengaruhi pergerakan harga. Betul. Nah, kira-kira apakah info itu memang isu yang sengaja dibuat oleh negara tertentu atau memang itu udah mekanisme yang terjadi gitu? Bisa isu yang dibuat. Contohnya bisa kasih tahu gitu. Misalkan seperti ini, di situ ada forecast, ya kan? Misalkan bulan sebelumnya dia bagus, forecastnya dia jelek, tapi ketika rilis dia bagus juga, tetap bagus, gitu. Terus di media-media yang lain juga diisukan dia tetap bagus misalkan atau tetap jelek, jadi banyak seperti itu, gitu. Jadi bisa dibikin isu, gitu kan, dan bisa memang beneran. Seperti itu. Kalau isu kan sifatnya basically orang mau apa ya, menciptakan trust terhadap negaranya. Kayak misalkan dibilang apa, Jepang, jangan pasti harus sekarang Ukraine yang lagi parah-parah. Dan dia tetap gimana pun juga dia harus jaga dong nama negaranya. Dia harus jaga nilai mata uangnya. Yang nggak mungkin semua berita-berita jelek itu dia nggak mau balikin. Dengan adanya dia ini sama kayak saham sebenarnya. Saham kan para analis-analisnya suka kunjungan tuh. Kalau lagi kunjungan company visit, ya kan si analis kan nanyain, oke, proyeksinya perusahaan ini gimana, penjualannya gimana, ininya gimana. Nah yang ditanyain ini kan sebenarnya antara ngecap atau real kita nggak tahu. Tapi antara ngecap atau real, basically yang berusaha mereka ciptakan adalah trust. Saat timbul trust, otomatis orang timbul niat untuk invest di mata uang ataupun produk tersebut. Gimana Mas Wari kira-kira? Kalau menurut saya pribadi sih fundamental ya, saya kasih salah satu contoh ya. Kalau yang misalnya masih ingat kasusnya Yunani dulu, itu kan sempat istilahnya sebentar dibilang mau dibantu, sebentar dibilang mau dibuang, mau dikeluarin dari euro, sebentar bilang mau dibantu lagi. Itu kan dimainin juga kasarnya gitu ya. Kasarnya maksudnya mereka mencegah yang namanya euro untuk jatuh gila-gilaan, crash parah gitu. Nanti mereka bilang, oh mereka mau keluarin Yunani nih. Kan kalau misalnya Yunani dikeluarin kan otomatis average-nya euro naik dong, karena kan Yunani posisinya paling bawah gitu. Nanti ada lagi isu, oh Yunani mau dibantu, mau dikeluarkan dengan sekian banyak. Nah itu juga sebenarnya ya untuk menjaga balance gitu, balik lagi sih ke sana. Nah untuk trading, saya pribadi sebenarnya saya bilang tadi saya tradingnya sebanyak. Pertama atau news release itu nggak cuma sekedar fundamental talk, itu saya tetap ada super resistant itu pun masih berguna gitu. Jadi saya mau open posisi, saya lihat news forecastnya seperti apa, terus saya lihat super resistannya di mana, dan itu yang bakal jadi decision saya untuk ambil posisi apa gitu. Jadi balik lagi, super resistant memang yang paling penting sih dari segala jenis metode trading. Ya, jadi gampangnya itu untuk pengingat kita melihat kembali di chart support dan resisten.